Kerjasama militer Indonesia dengan Rusia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahapan yang lebih intens. Pada awal November 2024, Angkatan Laut kedua negara ini akan melakukan latihan perang bersama pertama dalam sejarah, sejak Rusia eksis pada 1991 silam. Di tengah konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, serta embargo Amerika Serikat dan Uni Eropa pada Rusia, apakah langkah ini mengindikasikan jika Indonesia kini berupaya cenderung berpihak pada salah satu kubu sembari mulai memperlihatkan taji pada kubu lain? Apa reaksi Amerika Serikat hingga China atas inisiatif latihan perang Indonesia dengan negara yang kini jadi musuh negara barat tersebut? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL bersama Armada Maritim Rusia atau Voyeno-Morskoy Flot melangsungkan latihan gabungan bersama dengan nama operasi latihan bernama Oruda 2024. Latihan bersama atau LATMA dua negara anggota G20 itu berlangsung di Pangkalan Angkatan Laut wilayah Koarmada 2 Surabaya pada tanggal 4 hingga 8 November 2024. Uniknya nama Oruda merupakan kombinasi dari simbol nasional kedua negara, yaitu orel sejenis elang Rusia dan Garuda. Latihan ini tentu saja linear dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Saat masih menjadi presiden terpilih pada Juli lalu, Prabowo mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungannya ke Kremlin, Prabowo yang merupakan mantan jenderal berusia 73 tahun tersebut mengatakan bahwa ia ingin memperdalam hubungan dengan Rusia. Kami menganggap Rusia sebagai teman baik dan saya ingin terus mempertahankan dan meningkatkan hubungan ini, kata Prabowo kepada Putin. Dari pertemuan itu mereka kemudian mengumumkan latihan Angkatan Laut bersama yang menurut para ahli mengindikasikan bagaimana Moskow akan semakin penting sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas. Upaya tersebut senada dengan pidato Prabowo pada saat pelantikan. Presiden ke-8 RI itu berjanji untuk lebih berani di panggung internasional. Salah satunya berbagi pengalaman lewat LATMA dengan salah satu negara angkatan laut terkuat di dunia tersebut. Dalam LATMA Indonesia dan Rusia ini, masing-masing angkatan laut akan mengarahkan pasukan dan alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki. Dalam penjelasan dari TNI Angkatan Laut, Armada Maritim Rusia akan mengerahkan korvet RF Soverseny, RF Gromky dan RF Aldar Sidiansapov. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari Armada Pasifik Rusia. Baik Soverseny, Gromky, dan Aldar Sidiansapov merupakan kapal perang jenis korvet kelas Teregushchay, seri keempat dari proyek 20380. Proyek tersebut dikembangkan oleh Biro Desain Angkatan Laut Pusat Almas. Kapal ini dapat digunakan dalam sejumlah tugas seperti mengintai musuh atau kapal dan kapal selam dan mendukung pendaratan artileri sehingga memang diandalkan karena teknologi silumannya. Selain 3 kapal perang korvet, Rusia juga akan mengirim kapal pengisian bahan bakar. Ada pula kapal tunda penyelamat AL dan helikopter KA-27. Tolchenov menambahkan bahwa ini bukanlah pengiriman pertama armada laut Rusia dalam bulan November ini. Akan ada rombongan armada baru yang datang meski tidak dijelaskan secara rinci kapal apa saja yang akan datang. Sementara itu dalam pernyataan lainnya, TNI Angkatan Laut menyatakan latihan bersama itu merupakan latihan operasi militer perang atau OMP yang terbagi atas 2 tahap yaitu Harbor Phase dan Sea Phase. Untuk latihan itu, TNI AL akan mengerahkan KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Franz Kaisiepo 368, dan helikopter AS 565 MBE. Menurut pengamat LATMA gabungan pertama TNI AL dengan militer Rusia ini menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia telah lama mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral dan menolak untuk memihak dalam konflik Rusia-Ukraina atau persaingan AS-China. Namun Prabowo telah menyerahkan hubungan yang lebih kuat dengan Moskow meskipun ada tekanan Barat pada Jakarta. Ini adalah bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan hubungan dengan siapapun itu, terlepas dari blok geopolitik mereka. Selama ini ada manfaat bagi Indonesia.
Kata Peter Pandi, peneliti di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Indonesia memiliki hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Rusia. Sayangnya, impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Menyusul sanksi barat terhadap Rusia setelah merebut Crimea pada tahun 2014 dan menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Tetapi Prabowo ngotot mempertahankan kesepakatan pembelian jet tempur Rusia senilai 1,1 miliar US dollar yang disetujuinya pada tahun 2019 saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Jakarta juga menolak untuk mengalah ketika negara-negara barat melobi Indonesia untuk tidak mengundang Rusia dari KTT G20 yang diselenggarakan pada 2022 lalu. Meski begitu, Peter Pandi menganalisis latihan tersebut tidak semaju dan sebesar latihan tahunan Super Garuda Shield yang diselenggarakan Indonesia dengan AS dan sekutu lainnya. Namun, latihan tersebut mungkin masih mengejutkan Washington yang telah mencoba mengisolasi Rusia secara diplomatis. Sayangnya, hingga info ini ditulis, Kedutaan Besar AS di Jakarta menolak berkomentar tentang latihan tersebut. Bagi Prabowo, latihan tersebut memungkinkannya untuk mengirim pesan tentang kebijakan barunya di hari-hari awal kepresidenannya. Secara historis, AS telah menjadi mitra pilihan untuk latihan militer, namun Indonesia telah mencoba untuk mendiversifikasi mitranya, kata Pieter. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telsenov, menyebut latihan bersama itu akan disaksikan oleh kawan dan lawan. Saat ditanya lebih lanjut soal pernyataan itu, Telsenov hanya menjawab latihan militer adalah hal biasa dalam kerjasama antar negara. Rusia juga pernah menggelar latihan militer dengan Cina hingga India. Latihan ini hanya bagian bilateral kami, ini hubungan bilateral kami. Kami tidak bermaksud mengancam siapapun. Tujuannya hanya untuk memperkuat kapabilitas pertahanan kedua negara dan menemukan peluang untuk bekerja sama di masa depan, jelas Telsenov. Boleh jadi salah satu alasan latihan militer ini digelar dan layak dinantikan adalah karena peta kekuatan TNI AL dan armada maritim Rusia yang cukup berimbang. Pada 2024, peringkat kekuatan armada TNI AL melesat melampaui Angkatan Laut Korea Selatan dan Jepang. TNI AL berada di peringkat 4, sementara dua negara Asia Timur tadi berada di peringkat 5 dan 6. Pemeringkatan tersebut berdasarkan ranking dari Direktori Dunia tentang Kapal Perang Militer Modern, atau World Directory of Modern Military Warship atau WDMMW. Peringkat AL TNI persis di bawah armada maritim Rusia yang berada di urutan ketiga dunia. Sementara posisi pertama dan kedua masih diduduki dua negara raksasa Amerika Serikat dan China. Pemeringkatan WDMMW tahunan menggunakan perhitungan total kekuatan tempur angkatan laut negara-negara di dunia. Kalkulasi tersebut kemudian menghasilkan formula True Value Rating atau TVR yang terdiri atas sejumlah variabel penting seperti modernisasi, dukungan logistik, kemampuan serangan dan pertahanan, dan lain sebagainya. Alhasil WDMMW mencatat TNI AL memiliki nilai TVR 137,3. Sementara Rusia yang berada di peringkat ketiga memiliki TVR sebesar 242,3. Berdasarkan data dari WDMMW, TNI AL memiliki total 243 unit armada tempur, yang terdiri dari jenis kapal tempur frigate, korvet, penyapu ranjau laut, kapal selam, kapal kelas amfibi, hingga kapal patroli besar. Rinciannya adalah 7 kapal tempur kelas frigate, 25 kelas korvet, 9 kelas penyapu ranjau, 4 kapal selam modern, 30 kapal amfibi, dan 168 kapal patroli besar. Adapun armada maritim Rusia yang berada di peringkat ketiga dunia memiliki nilai TVR 242,3 dengan total 265 unit tempur armada laut. Sementara ALAS masih bercokol di peringkat pertama dunia dengan TVR 323,9 dan mempunyai total 243 unit armada tempur. Jumlah itu sebenarnya masih tidak lebih banyak dari armada Angkatan Laut Cina dan Rusia. Namun ada catatan tersendiri dari WDMMW mengenai armada Angkatan Laut AS sehingga masih menempati posisi pertama. Faktornya karena USN memiliki perpaduan beragam jenis kapal perang dan kapal selam, serta keseimbangan kekuatan pada seluruh jumlah kuantitas dan unggul dengan armada kapal induknya. Demikian tulis WDMMW. ALAS tercatat memiliki 11 kapal induk pengangkut jet-jet tempur canggih.
Sementara China memiliki 3 kapal induk dan Rusia hanya dengan 1 kapal induk. Sementara hingga saat ini Indonesia belum memiliki kapal induk. Meski latihan perang ini masih tampak ambigu antara perluasan kerjasama yang lebih tegas dan berani ataukah juga sekaligus gertak sambal bagi negara lain. Tak cuma Uni Eropa dan AS tapi juga pada China. Nyatanya konflik dengan China terkait Laut Cina Selatan adalah yang paling berpotensi terjadi dibanding AS dan Uni Eropa. Indonesia memang tidak termasuk negara yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan, tetapi 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok mencakup zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna Indonesia. Selama beberapa waktu belakangan, kapal garda pantai Cina telah beberapa kali terlihat berkeliaran di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Namun Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengungkapkan mereka tak gentar mengusir kapal garda pantai Cina hingga ketiga kalinya dalam bulan Oktober lalu. Kapal tersebut berlayar di sekitar perairan yang berjarak lebih dari 1.500 km dari daratan Cina. Sejumlah pakar menilai respon tegas terhadap kapal-kapal Cina tersebut ada kaitannya dengan Prabowo Subianto yang dilantik sebagai presiden awal bulan ini. Abdul Rahman Yaku, peneliti program Asia Tenggara Lowy Institute, mengatakan Cina sepertinya berusaha menguji Prabowo. Abdul menyebut kemungkinan besar kabinet Prabowo lebih ingin menunjukkan responnya berbeda dengan Jokowi. Indonesia mencoba mengisyaratkan kepada China kalau urusan integritas teritorial ini jadi sesuatu yang sangat serius untuknya, ujar Abdul. Nah guys, apakah menurutmu di bawah kepemimpinan Prabowo Indonesia akan lebih disegani dunia? Termasuk oleh bayang-bayang kekuatan ekonomi dan militer Amerika dan China.